Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Sumber Urip Motor. Kali ini kita akan berbincang tentang ini ya, cara pilih CDI rakitan yang pas ya. Untuk CDI rakitan itu kebanyakan memang apinya besar ya sob ya, cuman yang harus dipertimbangkan ada aspek yang lain. Untuk CDI rakitan itu karakternya berbeda-beda, ada yang di kasar waktu bawa kendaraannya itu ada yang mau dan ada yang tidak mau. Maksudnya ada yang mau dan tidak mau itu kan kalau biasanya bawa 2 tak ya atau RX itu biasanya RPM buat sobat semuanya pasti ada yang ini. Untuk RPM pasti suka digantung ya, ditahan ya. Maksudnya digantung ditahan itu ini posisi mesin udah merepet biasanya prepet langsung dibuka gas begitu. Biasanya aturan kalau CDI yang bagus ya, CDI yang akselerasinya bagus, dia aturan bisa kabur kayak CDI standar, jadi dia bisa sesuai suara motor larinya, bisa langsung gitu kan. Begitu berarti dia nggak teriak di tempat,
Nah, ada juga CDI rakitan yang kalau digantung RPM itu dia mesin teriak tapi lari enggak, jadi teriak powernya nggak keluar, ketahan. Jadi karakter CDI nya maunya diurut, dialus dari bawah. Nah, kalau yang CDI nya seperti itu, walaupun apinya besar itu ya kurang nyaman. Jadi kalau bisa karakter CDI, walaupun CDI rakitan, itu karakternya seperti CDI standar. Walaupun RPM kita gantung nyampe RPM 7.000 atau 8.000, itu kita buka gas langsung dia kabur. What? Begitu dia langsung kabur. Jadi nggak diam di tempat. Nah, buat sobat semuanya yang perlu diperhatikan, untuk CDI itu nggak perlu api besar. Belum tentu api besar itu kita gantung RPM, pancing RPM itu dia mau kabur. Kebanyakan kalau api besar dia diam di tempat, jadi nggak mau langsung kabur begitu, nggak mau. Paling seumpamanya gigi satu kita tahan gitu, pancing RPM kita buka gas, nah itu dia satunya cuman teriak doang, nggak mau lari, tetap di tempat. Nah, baru nanti kita pindah gigi kedua dia baru bisa mental. Nah, di situ mentalnya juga nggak bisa powernya sampai habis, nggak mau keluar semua kalau dibawa kasar. Tapi kalau diurut kita dikit mau nyampe habis, dipanjangin mau. Nah, dari situ untuk CDI kalau kita sih nggak perlu api besar ya, yang penting suplai api yang ke koil itu gimana caranya dia lebih cepat daripada orinya. Jadi kalau lebih cepat itu otomatis pembakarannya juga lebih bagus, lebih merata, dan mau bawanya model kayak gimana pun juga pasti motor kabur. Apalagi kalau yang buat balap itu pasti gantung RPM semua dari bawah. Kalau nyampe kita gantung RPM motor nggak keluar semua powernya, ya percuma. Soalnya udah banyak banget pengalaman sebelumnya, kita juga sempat mengalami seperti itu untuk bikin CDI. Karena ya itu tadi yang kita rasa, kita gantung RPM seperti itu. Yang bikinan kita sendiri sebelumnya juga seperti itu, yang kita beli dulu sama orang juga seperti itu. Jadi akhirnya kita mau nggak mau harus bikin sendiri, kita belajar sendiri untuk bikin CDI nya. Ini kita akan bikin CDI dari buat sobat kita yang berada di Bogor, buat harian touring dan iseng-iseng ya katanya ya. Yang perlu kita siapkan ya ini bahannya Mylar 2. Untuk ukuran kita memakai 400 volt 125J. Terus ini Mylar yang kecil. Ini ada satu lagi Mylar AC. Ini ada lagi 104K 250 volt. Ini resistor, dan ini elko. Untuk elko tergantung sobat semuanya mau yang bagaimana karakternya, tinggal menyesuaikan. Nah, dan ini dioda. Sekarang kita skip dulu, kita rakit. Dan untuk hasilnya seperti ini ya sob. Ini untuk hasil setelah kita rakit. Kalau CDI banyak tipenya sob ya, mau yang alatnya banyak, mau yang alatnya sedikit.
bahkan yang nggak pakai pusher ataupun nggak pakai ini elko bisa, semua bisa, tergantung selera. Ini alatnya lebih sedikit yang Air King juga sob, lebih simpel Air King, cuman untuk rasa beda ya. Yang di tangan kiri saya dan di tangan kanan untuk rasa beda, rasa nggak bisa bohong seperti itu. Nah, itu tadi yang kita bahas buat sobat semua. Kalau memilih CDI rakitan, pokoknya intinya jangan mencari api yang besar, tapi cari api yang cepat keluar masuk dari CDI nya, atau api yang keluar dari koil lebih cepat. Terus seandainya ditahan RPM, langsung dibuka, motor nggak diam di tempat tapi langsung lempar lari. Jangan motor teriak tapi nggak keluar ke roda tenaganya. Nah, seperti itu akhirnya rugi. Kalau nyari CDI yang mau karakternya mau di kasar dan mau di halus juga mau. Di kasar juga napasnya panjang, di halusin juga napasnya panjang. Nah seperti itu CDI yang bagus untuk harian touring, untuk balap apalagi. Kalau balap kan bawahnya dari bawah kasar ya. Nah kita skip dulu, kita pasang kabel nih ya, kita pasangin kabel sama nih, rangkaiannya sama, semua sama. Kita skip dulu. Nah ini sudah selesai ya, bentuknya seperti ini. Dan tinggal pengecoran. Tadi udah dites, apinya bagus, tinggal pengecoran. Casing memakai casing standar ya, nih casingnya. Seperti ini, tinggal melakukan pengecoran. Jadi untuk CDI sih banyak modelnya, banyak macamnya, dan buat sobat semuanya yaitu tadi sedikit tip untuk memilih CDI. Intinya CDI yang mau dibawa secara kasar bawahnya ya, jangan kalau dikasarin napasnya pendek. Jadi CDI yang bagus untuk kenyamanan itu bukan dari api besar tapi dari karakternya. Api besar kalau karakternya dikasar nggak mau juga percuma. Nah saya kira cukup sekian untuk ini tadi ya, mengenai tip memilih CDI rakitan seperti apa, karakternya yang bagus. Andainya buat balap ya, kalau bisa sebelum dipasang di mesin yang udah full upgrade, untuk merasakan CDI itu bagus enak enggaknya, dicoba dulu di mesin standar tanpa rubah spoiler. Settingannya kendaraannya itu enak enggak, nambah enggak dari sebelumnya. Kalau emang harus berubah spoiler dulu baru enak gitu mah kelamaan ya. Jadi kalau di sini kita bikin CDI, spoiler yang di motor kita, yang di sono motor yang khusus buat CDI ya, ono spoiler udah kita patok di angka mainjet 190, pilot 35. Tapi walaupun kita bikin CDI model gimana pun juga ya, yang model ini, yang seperti ini, model yang ini, model yang ini
itu tanpa kita setting spoiler, tanpa kita setting angin, langsung kita coba di motor. Kalau emang CDI nya bagus ya motor pasti laju. Kalau emang CDI nya nggak bagus pasti minta rubah spoiler, setel angin. Nah itu nggak kita pakai untuk CDI nya seperti itu. Jadi kita lebih baik udah kita patok di angka segitu. Kalau emang CDI nya lebih bagus pasti dia lebih maju. Kalau mundur minta turun spoiler atau minta dikecilin lagi mainjetnya, nah di situ nggak kita pakai. Tapi kalau dipasang di situ laju, cuman minta naik spoiler, nah di situ udah ketahuan, oh ini minta naik spoiler, udah kebaca kering di atasnya, berarti minta nambah spoiler, itu nggak masalah. Makanya kita patok untuk spoilernya ukuran mainjet ukuran 190, pilot 35. Nah di situ ya sedikit tip untuk memilih CDI untuk CDI rakitan. Dan saya kira cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.